Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sasafra dengan NIM 2018 1023 kelas Psikologi D 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan intervensi dari mata kuliah Psikologi Intervensi Islam yang berjudul Terapi Membaca Al-Quran pada Individu yang Kecanduan Game. Untuk keluhan, klien mengaku bahwa dirinya kecanduan game online. Ia selalu bermain setiap harinya, sehingga membuatnya susah tidur dan lebih mementingkan game daripada beribadah seperti ketika waktu subuh tiba ia susah untuk bangun. Metode yang digunakan dalam asesmen ini yaitu wawancara. Problem dari klien ini, klien mengaku bahwa selama kuliah daring, memainkan game online setiap hari di handphonenya. Dengan bermain game online, klien menganggap bahwa hal tersebut merupakan bentuk reward untuk dirinya setelah mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas, dan membantu orang tuanya. Klien bermain setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 1 dini hari, dan ia tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak bermain dalam sehari. Di bulan Ramadan ini, ia lebih mementingkan game daripada beribadah seperti membaca Al-Quran maupun berzikir kepada Allah. Hasil asesmen yang saya dapat yaitu klien berinisial PH merupakan mahasiswi berumur 21 tahun yang berasal dari Kalimantan Timur. Klien merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ia mengaku bahwa selama kuliah daring, merasa bosan di rumah dan akhirnya ia mengunduh dan memainkan game online di handphonenya. Kemudian ia merasa senang dan selalu bermain setiap harinya dengan teman-temannya. Dengan bermain game online, klien menganggap bahwa hal tersebut merupakan reward untuk dirinya setelah mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua. Klien bermain setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 1 dini hari. Di masa pandemi ini, ia lebih mementingkan game online daripada beribadah seperti membaca Al-Quran maupun berzikir. Berdasarkan hasil asesmen, klien terobsesi terhadap game online. Hal ini yang akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku seperti kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya, agresif, prestasi akademik rendah, masalah dengan memori verbal, bersikap cuek, kasar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Hal ini dapat dicegah dengan beberapa cara seperti memberikan edukasi tentang bahaya menggunakan gadget secara berlebihan, bahaya kecanduan game online, dan adanya pengawasan dari orang terdekatnya seperti orang tua, kakak, adik, dan lain-lain. Dan memberikan waktu penggunaan gadget. Menurut Haris dan Ramadan 2019, Al-Quran merupakan salah satu pedoman mengenai segala nasihat atau solusi dalam mendidik dan membentuk karakter seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 15 bahwa perilaku orang yang merugikan dirinya sendiri adalah bagian dari orang yang merugi. Allah memerintahkan Rasulullah SAW menasihati mereka bahwa sesungguhnya orang yang rugi yang besar kerugiannya adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Untuk target perubahan intervensi ini yaitu mengurangi durasi game online setiap harinya. Strategi intervensi yang digunakan yaitu dengan teknik membaca Al-Quran selama kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam setelah sholat. Prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua goal setting atau menentukan tujuan dengan klien, yang ketiga implementasi awal, keempat evaluasi awal, kelima implementasi akhir, dan yang keenam evaluasi akhir. Hasil dari intervensi ini yaitu klien mengatakan keluhannya pada masa pandemi ini yang selalu bermain game online setiap harinya dengan durasi kurang lebih 5 jam. Hal tersebut dilakukan klien karena sebagai bentuk reward selesai dia mengerjakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, perilaku tersebut harus dikurangi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi klien dengan menentukan goal setting terlebih dahulu.
Kemudian dilakukannya implementasi awal. Saat evaluasi awal, klien mengatakan bahwa hal tersebut sulit untuk dilakukan setiap selesai sholat. Tetapi setelah implementasi akhir dan evaluasi akhir, klien sudah mulai dapat menanganinya dan durasi bermain game online berkurang menjadi 1-2 jam perharinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zat al-Ma'ad mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah penyembuhan yang sempurna dari segala bentuk penyakit hati maupun penyakit jasmani, dari penyakit dunia maupun akhirat. Dan barang siapa yang belum mendapatkan penyembuhan dari Al-Quran, maka ia belum mendapatkan penyembuhan dari Allah. Dan barang siapa yang belum merasa berkecukupan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan mencukupinya. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.